Restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita masuk di dalam menara doa. Dan kita percaya di dalam menara doa kita menyembah Tuhan. Dan hadiratnya dan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari siapkan hati kita, kita datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Hati kami bersuka cita menyembah Tuhan. Hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami, biarlah semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut. Dengan iman percaya katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja.
bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah Dia, kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dalam hadirat-Mu kami membawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu bekerja, mujizat-Mu nyata, karena Roh Allah turut bekerja. Kami percaya kuasa-Mu mengalir bagi kami. Kau pulihkan keadaan kami, Kau pulihkan hidup kami, Tuhan. Apa yang mustahil bagiku, bagi-Mu tiada yang mustahil. Dan kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata, ya Tuhan. Kami sembahkan, kami mengangkat tangan Tuhan, kami sembah, ya Allah masuk, ya Allah basando, ya Allah basande, bagi-Mu lah hormat, bagi-Mu lah pujian, Yesus Allah yang kami sembah, dimuliakan, ditinggikan selamanya. Oh, mari terus sembah Dia saudara. Rasakan hadirat-Nya mengalir dalam hidupmu, rasakan kuasa-Nya bekerja. Percayalah saat kita menyembah Dia, kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupanmu. Dia mengubah hidupmu, Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib atas hidupmu. Ya Allah, haleluya, haleluya, syadara labo, tiara lama syadara labo. Saat ini mengalir hadirat-Mu, syadara labo, mengalir ya Roh Kudus, mengalir ya Elohim, ya Ralabas Shandara Lababa, ya Ralabas Shandara Labala, oh Ralababa,
selamanya Tuhan. Engkaulah kekasih hati kami, hanya Kau yang kami sembah, Yesus. Dimuliakan selamanya. Ya lalaba syandara laba, ya lalaba syandara laba 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 laba. Ya lalaba laba 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 laba. Syandara laba baba 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 baba. Syandara laba 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 laba. Oh, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh-Mu Tuhan. Biar lama syara labo, biar lama syandara lama. Oh Jesus, Jesus. Biar lama syandara lama. Mengalir hadirat-Mu, mengalir hadirat-Mu saat ini. Oh, syandara la ba 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 ba. Syandara la ba 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 la ba. Sebab oh, la ba 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 ba. Engkau la ba 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 la ba. Oh, la ba 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 ba. Ora bara bara bara. Ora bala 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 bala. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kami sembah, kami sembah selamanya. Tinggal dalam hadirat-Mu. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Panggil namanya Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami sembah, yes Lord. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus,
laba shandara laba laba. Shandara laba. Yesus, kau dambaan hatiku. Tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Oh ya Ralabasyanda, oh ya Ralabanso. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Katakan dan hatiku, Dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku, Bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau menentukan pilihan-Mu untuk memulihkan bangsa kami. Dan kami bersyukur hadirat Roh-Mu memenuhi negeri ini. Bapa, biarlah di hari juga Tuhan, oleh karena Engkau yang mengasihi negeri kami, kami tetap membawa bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini di hadapan Tuhan. Sebab Engkau lah yang menentukan mereka untuk menjadi pengendali ke negeri ini. Bapa, biarlah pada hari ini kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia, dan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan berikan Indonesia kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa ini dan berikan bangsa ini damai sejahtera. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Engkau yang telah mengurapi para hamba-hamba-Mu, para pemimpin-pemimpin yang ada di pemberian kami. Mulai dari hamba-Mu Tuhan Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya, para kabinet kementerian yang dipercayakan, dan semua para kepala-kepala daerah di tingkat daerah yang ada di
bangsa ini Tuhan. Lewat keberadaan mereka negeri ini diberkati. Lewat kontribusi mereka negeri ini senantiasa hidup di dalam kemakmuran yang Tuhan rencanakan. Jadilah atas negeri kami Tuhan, mulai dari Papua sampai ke Aceh. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kehadiran hamba-Mu Bapak Jokowi yang senantiasa memberikan kontribusinya, pemikirannya, ideologinya semua untuk kepentingan negeri ini. Lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau mengangkat bangsa ini di mata bangsa-bangsa. Lewat kinerjanya senantiasa memberikan yang terbaik atas negeri ini Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa melihat apa yang Tuhan lakukan atas negeri kami. Lihat hamba-Mu Bapak Jokowi, lewat para kabinet kementerian yang senantiasa tulus mengerjakan dan membantu negeri ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah lewat Pentakosta yang ketiga yang Tuhan percayakan, kami meminta Roh-Mu lah yang melawat seluruh masyarakat kami Tuhan. Lewat Roh-Mu yang Kau curahkan, memberikan kebenaran. Karena kami percaya di mana ada Roh-Mu di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan untuk mengekspresikan kebenaran, kemerdekaan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bangsa ini juga melihat apa yang Kau lakukan atas negeri ini melalui Roh-Mu, bahwa Engkau senantiasa mengasihi negeri ini, mencintai masyarakat kami Tuhan. Dan biarlah itu terjadi dan nyata dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, Pekanbaru juga dilawat oleh-Mu Tuhan. Dan biarlah sesuatu yang terbaik yang Engkau lakukan atas Pekanbaru, pada tingkat pemerintahannya dan semua tingkat jajaran yang ada di daerah Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka dengan hikmat Tuhan. Tuhan yang menata pemerintahan kami untuk bekerja dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau juga mengasihi Pekanbaru. Biarlah kasih-Mu senantiasa nyata atas kota kami, lewat setiap kinerja mereka, lewat respon masyarakat yang ada di Pekanbaru, untuk para pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan memohon anugerah-Mu Tuhan. Biar segala sesuatu, kalaupun Engkau membersihkan negeri ini, kami bersyukur Engkau memberkati tim KPK Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan yang Engkau berikan bagi tim KPK. Mereka membersihkan sesuatu hal yang tidak beres atas negeri ini. Lewat hikmat-Mu Tuhan, Engkau mempercayakan tim KPK untuk menyelesaikan setiap korupsi dan nepotisme. Tuhan, bila lewat tim KPK untuk percayakan, Engkau mengurapi mereka, memberikan mereka kecerdasan untuk menyelesaikan setiap hal-hal yang selama ini menjadi penyumbat atas negeri, atas kota ini Tuhan. Lewat keberadaan mereka Tuhan, semuanya diarahkan, semuanya dibersihkan, semuanya tertata dengan baik. Kami berdoa bila KPK dan ketua yang Tuhan percayakan, mereka hidup jujur, mereka hidup bersih, mereka senantiasa berintegritas. Sebab Tuhan yang meletakkan atas mereka lewat Roh-Mu yang senantiasa berintegritas. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, semuanya campur tangan Tuhan dalam setiap membersihkan negeri ini, dalam setiap segala sesuatu yang tidak benar atas kota kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Roh-Mu lah ya Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang memberikan jalan bagi negeri ini. Engkau memberikan jalan atas seluruh baik pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, di dalam melakukan apa yang terbaik, di dalam memberikan kontribusi mereka untuk kota kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hormat kami, ini penghormatan kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau
Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan biarlah pengenapan Roh-Mu Tuhan terjadi Tuhan di setiap kota-kota, di setiap provinsi-provinsi, bahkan kabupaten-kabupaten. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga, pengenapan firman-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan bagi Kabupaten Bengkalis Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah Roh-Mu Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas Kabupaten Bengkalis. Biarlah pintu-pintu penginjilan itu terbuka atas Kabupaten Bengkalis, sehingga setiap jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mereka boleh percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami percaya saat Roh Kudus dicurahkan atas seluruh umat manusia, kami akan melihat anak laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat, orang tua akan mendapatkan mimpi, dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan kami percaya itu terjadi Tuhan. Firman-Mu ini atas Kabupaten Bengkalis, Pentakosta yang ketiga dicurahkan berlimpah-limpah atas Kabupaten Bengkalis di dalam nama Yesus Kristus. Hujan pertobatan, keselamatan terjadi atas jiwa-jiwa, sehingga kami akan melihat Kabupaten Bengkalis, mereka akan mengenal, mereka akan percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ini yang kami rindukan Tuhan. Lawat jiwa-jiwa, jamah setiap hati, setiap telinga Tuhan akan mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biar itu terjadi dan tergenapi atas Kabupaten Bengkalis di dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat percaya Tuhan, era Pentakosta yang ketiga ini, lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi di setiap kabupaten-kabupaten. Kabupaten Bengkalis penuh dengan kemuliaan-Mu. Kabupaten Bengkalis penuh dengan kemuliaan-Mu seperti air yang menutupi dasar laut. Terjadi dan tergenapilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami untuk pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo dengan keempat wakil, hamba-Mu Bapak Gede Widiada dengan ketiga wakilnya Tuhan. Kami percaya urapan yang baru, pewahyuan yang baru Tuhan singkapkan lebih lagi bagi hamba-hamba-Mu ini. Pakai mereka Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang semakin layak di hadapan-Mu, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kami percaya lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, mereka Tuhan akan melakukan amanat agung-Mu dan menuntaskan amanat agung-Mu terjadi atas bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, sampai seluruh muka bumi ini akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai lebih lagi mereka Tuhan, pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang baru, urapan yang baru, unity yang daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, sehingga mereka boleh melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan itu terjadi dan tergenapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu, atas gereja-Mu, atas kota kami dan atas provinsi kami, bahkan atas Indonesia, di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati kami hari ini, berkati sharing kami, biarlah kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang berbicara ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Kita bertemu dalam menara doa hari ini. Saya ingin berbicara kepada kita semua tentang jalan yang lebih utama. Nah Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Begini firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Hari ini kita berbicara tentang jalan yang lebih utama. Bapak Ibu, ketika kita menantikan pencurahan Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus melingkupi hidup kita. Kemudian ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita mulai berkata-kata dengan bahasa roh, seperti yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk berkata-kata. Kemudian Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia rohani, panggilan pelayanan, panggilan bahkan jabatan pelayanan. Dan kita semua adalah tubuh Kristus. Setiap kita tubuh Kristus dan kita masing-masing memiliki bagian masing-masing, pelayanan masing-masing, karunia masing-masing yang Tuhan berikan menurut kehendak Dia. Firman Tuhan berkata, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Tuhan memberikan beberapa orang dalam jemaat. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi nabi. Bahkan ada orang yang memiliki karunia untuk mengadakan mukjizat, mengadakan karunia kesembuhan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Setiap orang memiliki bagian masing-masing pelayanan. Jadi kita tidak perlu merasa, kok saya tidak dipanggil seperti orang itu. Tidak Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa setiap orang percaya yang dipanggil Tuhan dalam pelayanan memiliki bagian pelayanan masing-masing. Mungkin sebagai pengajar, mungkin sebagai guru, mungkin sebagai gembala, mungkin sebagai rasul, atau mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Nah setiap kita Bapak Ibu bahkan juga melayani, bahkan pelayanan yang kelihatannya paling kecil menurut orang lain, itu kita kerjakan dan itu berharga di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bagaimana jalan yang lebih utama lagi. Apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita dibaca di bagian berikutnya, di pasal 13, 1 Korintus 13, firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ternyata Bapak Ibu, jalan yang lebih utama adalah tentang kasih, hukum kasih.
Kalau kita merenungkan firman Tuhan, hukum yang terutama, pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di pasal 13 ini dikatakan jalan yang lebih utama adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kemudian kita mengadakan banyak tanda, banyak mukjizat, kita melayani dalam suatu pelayanan yang luar biasa diurapi. Tetapi Tuhan mau bahwa kasih itu bisa manifestasi dalam kehidupan kita. Kasih adalah karakter Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau kita nggak punya kasih, maka tidak ada faedahnya. Atau kita, Bapak Ibu, kita mengadakan banyak mukjizat, bernubuat, mengetahui segala rahasia, apapun bisa kita lakukan dalam pelayanan. Tetapi jika kita tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun kita memiliki kekayaan dunia ini, kita bagi-bagikan, bahkan kita punya pelayanan diakonia, memberkati orang miskin, membagi menolong orang banyak, membangun tempat-tempat ibadah. Tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, apa itu kasih, Bapak Ibu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa kasih itu sabar. Bapak Ibu, kita harus mempraktekkan dalam hidup kita bahwa Yesus adalah pribadi yang sabar. Maka kita harus sabar, Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Matius, kalau ada orang menampar pipi kirimu, berikan kepadanya juga pipi kanan. Artinya, kalau ada orang yang mengutuk kita, kita juga harus memberkati. Jadi Bapak Ibu, hukum kasih ini berbicara tentang kesabaran, bagaimana kita bisa manifestasikan kesabaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu bisa sabar misalnya ada orang marah-marah kepada kita, ada orang maki-maki kita, ada orang memfitnah kita, bahkan ada orang yang berkata-kata jahat kepada kita. Secara manusia, kita mungkin tidak sabar. Mungkin kita akan segera membalasnya. Tetapi Tuhan mengajarkan kasih itu sabar. Kita harus memiliki hati yang sabar. Kita harus memiliki hati yang bisa memberikan respon yang baik sesuai dengan firman Tuhan ketika ada perilaku yang tidak baik terhadap kita. Kasih itu sabar. Sabar harus ada dalam hidup kita. Kemudian, kasih itu murah hati. Di setengah situasi sulit apapun, Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita murah hati. Firman Tuhan jelas katakan, karena itu hendaklah engkau murah hati, karena Bapa di sorga murah hati. Kita harus menjadi murah hati, suka membantu orang, suka memberi. Bahkan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang tidak pro kepada kita, yang tidak mendukung kita, yang menjatuhkan kita, kita juga harus memberi kepada mereka, membantu mereka, murah hati kepada mereka. Kasih itu tidak cemburu. Kita tidak perlu cemburu dengan keberhasilan orang lain, dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Seharusnya kita mengucap syukur ketika kita melihat orang lain lebih berhasil daripada kita, kita mengucap syukur. Tuhan memberkati dia. Ketika kita dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, kita melihat gereja lain diberkati Tuhan luar biasa, kita bersyukur Tuhan pakai mereka. Ketika kita belum mengalami apa yang perlu kita lakukan, firman Tuhan katakan, kasih itu tidak cemburu. Kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan masih mempercayakan yang baik kepada kita. Kasih itu tidak cemburu. Kemudian, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Hati-hati dengan kesombongan, Bapak Ibu. Ketika kita membanggakan diri, kita sebenarnya sudah sombong. Kita membanggakan diri tentang pelayanan kita. Kita membanggakan diri tentang apa yang sudah kita kerjakan. Kita membanggakan tentang jumlah jemaat di gereja kita, bangunan di gereja kita, bahkan keuangan di gereja kita, bahkan setiap apapun yang ada pada kita. Kita membanggakan diri. Kita sombong, kita sudah salah. Karena kasih itu tidak membanggakan diri dan kasih tidak sombong.
ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ternyata kasih itu Bapak Ibu mengajarkan kepada kita tuh tentang etika kehidupan. Tentang bagaimana kita hidup dalam sopan santun, dalam kesantunan, menjaga, menghormati, bahkan memuliakan orang yang lebih tua dari kita, menghargai orang-orang, menghormati orang-orang, menghargai teman-teman pelayanan, bahkan menghargai orang-orang lain. Tidak melakukan yang tidak sopan, kita memiliki etika yang baik, attitude yang baik, perkataan yang baik, sikap yang baik, tindakan yang baik, bahkan itu dimulai dengan hati kita yang baik. Kalau bicara tentang integritas, apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita katakan, sama dengan apa yang kita lakukan. Kita memiliki integritas yang baik, kita tidak melakukan yang tidak sopan, dan kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sebagai orang yang penuh dengan kasih, dia akan terus maju, bahkan rela berkorban untuk banyak orang, rela berkorban untuk banyak orang, untuk menolong orang lain. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Yesus, dia Tuhan, dia rela jadi manusia, dia berkorban, dia meninggalkan kemuliaannya, kemudian menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, dan kemudian dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Di situ Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup tidak terfokus kepada diri sendiri, hidup tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mencari keuntungan sendiri-sendiri? Kita mencari keuntungan dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam apapun dalam hidup kita, bahkan dalam keluarga, kita mencari keuntungan diri sendiri. Nggak apa-apa, yang penting aku senang, orang lain mau susah, terserah. Yang penting aku bahagia, nggak tahu orang lain bagaimana keadaannya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian kasih itu tidak pemarah. Boleh nggak kita marah? Marah boleh Bapak Ibu. Tetapi tidak pemarah, artinya tidak menjadi orang yang terus-menerus marah. Apapun keadaannya kemudian marah, setiap hari marah, tiada hari tanpa marah. Dan setiap waktu selalu marah. Kesalahan kecil marah, bahkan kesalahan yang besar mungkin sudah meledak. Hanya hal yang kecil saja itu bisa membuat dia marah. Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang sabar, orang yang tidak mudah marah. Dan berikutnya firman Tuhan katakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting Bapak Ibu. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat, intinya kita adalah orang percaya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Baik dia pelayan, baik dia hamba Tuhan, baik dia hanya jemaat, semua sama di hadapan Tuhan, semua adalah hamba Tuhan. Semua milik Tuhan, semua kepunyaan Tuhan. Tidak peduli posisi kita, jabatan kita. Tetapi yang membuat perbedaan, apakah kita memiliki hati yang murni? Apakah kita memiliki hati yang mudah mengampuni, atau kita memiliki hati yang masih menyimpan kesalahan orang lain? Apakah hati kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain? Itu yang membuat perbedaan Bapak Ibu. Banyak kita yang sudah mengaku pelayanan tetapi mudah sakit hati. Bahkan kita yang sudah menjadi pejabat, pendeta, bahkan juga banyak pendeta yang masih mengalami masalah di sakit hati. Bahkan kemudian banyak juga yang jemaat biasa juga mengalami sakit hati. Semua orang mengalami hal yang sama, tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau mengampuni, melepaskan pengampunan? Karena firman Tuhan berkata, di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, kalau kita orang terluka, Bapak Ibu, kita tidak penuh dengan kasih. Orang terluka gampang sakit hati, atau kita mungkin sakit hati. Kemudian itu tercermin dari perkataan kita. Mungkin kita tidak berkata-kata secara verbal, secara langsung. Tapi mungkin kita membuat status-status. Misalnya di WhatsApp, di media sosial, di Facebook, Instagram. Atau membuat video dan kemudian di-upload di YouTube. Untuk menembak orang lain, menjatuhkan orang lain.
atau mengkritik orang lain, status-status yang kita buat, mungkin satu pertanyaan atau membagikan share lain dengan tujuan sebenarnya hati kita sedang terluka. Orang yang terluka akan mudah cenderung untuk melukai orang lain. Orang yang pahit akan cenderung untuk membuat orang lain jatuh. Nah, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa setiap kita punya hati nurani, setiap kita punya hati masing-masing di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa hati kita penuh dengan kasih dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana cara kita bisa mengampuni orang lain? Bagaimana cara kita bisa tidak menyimpan kesalahan orang lain? Hati kita perlu penuh dengan kasih Tuhan. Ketika kasih Bapa melingkupi hati kita, ketika kasih Bapa surgawi memenuhi hati kita, kita akan mudah melepaskan pengampunan buat orang lain. Jangan pernah hidup dalam kepahitan, Bapak Ibu. Jangan pernah hidup dalam sakit hati yang kita pendam bertahun-tahun. Bahkan mungkin kita sakit hati dengan atasan kita, atau sakit hati dengan pemimpin kita, atau sakit hati dengan mantan-mantan pemimpin kita. Kita harus lepaskan itu semua. Kenapa? Karena yang rugi kita sendiri. Ketika Tuhan datang, ketika kita kedapatan bahwa kita tidak mau mengampuni, Bapak Ibu, kita yang rugi sendiri. Kita yang akhirnya menanggung kesalahan kita sendiri. Selama masih ada waktu dan kesempatan, Bapak Ibu, mari kita berubah. Mari kita bertobat bersama-sama, mengerjakan keselamatan dan penuh dengan kasih Allah. Banyak orang melayani dengan luar biasa, tetapi hatinya penuh dengan kekecewaan, dengan sakit hati. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita melayani, ketika kita mendoakan orang lain, pastikan bahwa hati kita sudah bersih. Oleh firman Tuhan, hati kita sudah bersih dan tidak ada lagi masalah dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita tetap kuat dalam Tuhan dan tetap terus melangkah. Banyak orang-orang berguguran, banyak orang-orang yang telah jatuh. Kenapa? Permasalahannya bukan beratnya perjalanan yang dihadapi, tetapi karena tidak bisa mengontrol hati ini dengan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan ajarkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang yang jatuh. Jatuh bukan berarti hanya berbicara tentang bisnis, tetapi banyak orang juga jatuh dalam pelayanan, jatuh dalam rohani mereka, karena mereka tidak bisa menjaga hati mereka, tidak bisa mengontrol hati mereka. Tuhan mau jalan yang lebih utama adalah bagaimana kita memancarkan kasih Allah, mempraktekkan kasih Allah bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan. Jangan kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi ternyata kita masih membenci sesama kita. Kita masih membenci orang-orang terdekat kita. Kita nyanyi ke gereja, datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita menyanyi lagu seperti itu. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi kepada orang-orang sekitar kita, kita masih memendam rasa sakit hati. Jadi Bapak Ibu, kasih itu kita harus praktekkan. Bukan hanya di perkataan, tetapi di perbuatan kita. Kita mesti introspeksi diri kita. Kita yang harus berubah, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyuruh orang lain berubah. Engkau yang harus berubah. Kita yang harus berubah, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga jelas katakan, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Kita harus berdamai dengan semua orang, Bapak Ibu. Untuk bisa mempraktekkan kasih, kita mesti berdamai dengan semua orang. Kita sudah melayani Tuhan, tetapi kepada teman pelayanan kita tidak mengasihi. Kita masih sakit hati, kita masih menyimpan kepahitan. Kita masih melayani, tetapi kepada tubuh Kristus yang lain, kepada anggota tubuh Kristus yang lain, kita masih sakit hati, kita masih dendam. Kita masih tidak terima dengan apa yang diperbuat. Padahal firman Tuhan mengajar, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu ternyata Bapak Ibu tidak hanya cukup dengan perkataan. Kasih itu harus dipraktekkan dalam hidup kami, dalam hidup kita. Dipraktekkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita, setiap hari, setiap waktu. Hukum kasih, jalan yang lebih utama, harus kita pancarkan dari kehidupan kita. Kalau kita mengasihi orang lain, kita juga harus mengasihi diri kita. Kita harus mengasihi sesama dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak menendam pada orang lain, kita tidak sakit hati dengan orang lain, kita tidak sakit hati dengan pemimpin, kita tidak sakit hati dengan tubuh Kristus yang lain. Tapi kita saling mengasihi dalam satu tubuh untuk menyenangkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah tentang kasih.
Firman Tuhan katakan kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, kasih terus-menerus harus kita praktekkan dalam hidup kita, harus keluar memancar dari hidup kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita manifestasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau, Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu memancar keluar lewat tindakan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita yang memancarkan Yesus hidup dalam hidup kita. Itulah kasih Allah. Siapakah kasih? Kasih itu adalah Yesus. Yesus sendiri yang hidup tinggal dalam hidup kita. Dia mau manifestasikan kasih-Nya lewat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berubah, kita sama-sama bertobat, kita sama-sama manifestasikan jalan yang lebih utama, yaitu kasih, supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biar firman ini terekam melekat di hati kami. Jadikan kami pelaku firman Bapa. Biar kami melakukan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Hidup kami memancarkan karakter kasih, memancarkan kasih Kristus, sehingga banyak orang boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan kami mau mengakhiri ibadah menara doa ini Tuhan. Biar kami menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh, dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku